Pak, ini enak banget ini. Kita paling suka main ini. Mari kita coba. Mantap nih. Testing. Selamat berjumpa kembali dengan channel Han Teknik, channel yang khusus membahas perlengkapan militer, survival, outdoor, dan berburu. Terima kasih yang sudah bergabung dengan kami. Jangan lupa subscribe, like, komen, share, serta tekan tombol notifikasinya supaya selalu mendapatkan info terbaru dari channel kami. Baiklah, pada video kali ini kita akan membahas tentang peralatan climbing set punyanya TNI. Tapi tidak semuanya, kan dulu udah pernah bahas juga ya. Tapi secara singkat, kali ini yang kita bahas hanya talinya. Di sini ada tali karmantel yang digunakan oleh TNI. Di sini ada 3 tali. Ya, kalau ini climbing set ini untuk apa ya? Ini perlengkapan karabiner dan tali tubuh, tidak kita bahas ya. Ini nggak usah kita bahas. Yang kita bahas adalah karmantelnya aja. Di sini ada 3 yang standar TNI, ukuran 8 mili, ukuran 10 mili, dan ukuran yang paling besar yang 12 mili. Ada 3 yang dipakai ya, tapi yang biasa dipakai yang 8 sama yang 12 mili. Kenapa disebut karmantel? Karmantel itu sebenarnya nggak tahu ya, bahasa Jerman aslinya itu kernmantel. Kern itu inti, mantel itu atau jaket itu lapisan luarnya. Jadi inti yang dilapisi oleh semacam ada jaket atau mantel ya. Kalau mantel itu bahasa Jermannya. Di sini punya militer tuh tali karmantelnya model statis. Artinya statis itu beda di kelenturannya. Kalau yang tali dinamis itu lentur. Kelenturannya beda. Kalau statis ini kelenturannya dia sekitar 2-5%, sedangkan kalau yang tali dinamis itu 5-20% kelenturannya ya. Lentur, talinya lebih lentur. Jadi kalau punya militer ini lebih kaku tali statis, tapi ya lebih padat lagi ya. Kenapa tentara pakai ini? Karena memang tali ini cocok digunakan untuk rappelling ya. Tentara biasa dipakai untuk rappelling. Untuk rappelling, untuk towing bagus pakai ini, untuk narik apa ya? Narik beban itu bisa seperti ini. Jadi semakin besar diameter talinya, semakin kuat. Rumusnya itu kalau nggak salah tuh ada 2 yang ngasih rumusnya, ada yang A kuadrat kali 22, ada yang bilang seperti itu. Jadi kalau talinya tuh 10 berarti 10 kuadrat berarti 100 kali 22 berarti kekuatannya 2200 kg atau 22 kN ya, KN itu. Tapi ada yang menyebutkan lagi rumusnya adalah 20 kali diameter kuadrat, dibalik itu, tapi hasilnya sama juga ya. Ini seperti itu. Jadi kalau yang tali 8 mili itu kekuatannya sekitar 1280 kg. Kalau tali yang 10 mili ini kekuatannya sekitar 2000 kg, sedangkan yang gede ini yang tali karmantel 12 mili ini kekuatannya sekitar 2880 kg. Ya, jadi semakin gede semakin kuat talinya, udah pasti ya. Seperti itu misalnya. Sekarang mari kita lihat yang 8 mili dan yang 12 mili. Kalau tali militer diwadahi seperti ini ya. Nah, ini biasanya diwadahi seperti ini. Ini ukuran yang 8 mili, masih plastikan. Nah, kita buka aja ya. Memang untuk kali tarmantel ini harus punya, memang dia cukup kuat, tapi harus ada perlakuan khusus ya. Artinya kita tidak boleh sembarangan. Ini nggak boleh kena injak, nggak boleh kena gesekan karena dia akan cepat rusak. Jadi kalau misalkan ini kita di tebing curam begini ya, ini tali itu melintas begini, sini harus kasih padding supaya ininya nggak luka. Kalau merudul ya udah, itu putus talinya. Dan ini nggak boleh keinjek ya, nggak boleh diinjek-injek. Jadi harus perlakuan khusus. Kemudian kalau sudah dipakai harus dicuci, ya nggak boleh kotor. Wah, pokoknya ini tali manja, tapi nggak ada lagi ya tali yang lebih kuat dari ini. Kita pakai tali tambang udah kesulitan kita kalau pakai
karabiner, tali tambang yang gede itu tali serat ya, tali serat alam. Ini ada tali-tali seperti ini. Ini yang terkecil 8 mili. Ya, 8 mili. Nah, ini kerennya nih tengahnya, ini intinya, mantelnya yang hitam. Nah, terus mungkin rekan-rekan ingin tanya bedanya tali kar mantel yang dinamis sama yang statis apa? Begini, kalau mau beli, kalau misalnya bingung, begini, kalau tali kar mantel yang tali statis itu biasanya single warna, warnanya cuman hitam, ada yang putih, ada yang warna apa ya, hijau saja, satu warna ya, monokrom satu warna. Sedangkan tali yang dinamis itu ciri khasnya tali itu warna-warni ya, warna-warni, mungkin ada hijau sama kuning atau apalah, pokoknya warna-warni ke talinya seperti itu. Itu biasanya yang dinamis dilambangkan dengan seperti itu. Yang sedangkan statis yang seperti ini. Ukuran tali kar mantel itu bermacam-macam ya. Kalau panjang sih rata-ratanya kalau di militer tuh 50 meter ya. Ini tuh ukuran 50 meter ya, 8 mili 50 meter. Sedangkan ini yang 12 mili 50 meter. Sedangkan tali ini yang udah saya rakit ini udah saya potong ya. Ini hanya 20 meter ya, hanya ukuran 20 meter yang 10 mili ini. Tapi ini udah saya pakai ya. Ini untuk utility rope. Kalau saya tuh kan kalau saya jalan kemana bawa talinya cukup yang 20 mili, 20 meter ini aja, tapi talinya tali 10 mili. Kalau 8 mili ini takutnya kalau buat narik-narik beban yang kurang kuat ya, karena ini hanya sampai bebannya 1280. Sedangkan kalau ini kan bisa sampai 2 ton ya, kekuatan sampai 2 ton atau 2000 kg. Kalau yang ini terlampau berat, terlampau gede kalau kita bawa. Jadi saya buat tali yang 20 meter yang ini. Tali serbaguna saya yang sering saya bawa kemana-mana. Ngikatnya seperti ini ya, cara mengikatnya. Beratnya berapa sih? Mari kita lihat beratnya. Kita ngitungnya begini aja. Nah, ini yang 8 mili. Yang 8 mili 50 meter itu beratnya sekitar 1,7 kg. Nah, sekarang kita yang ini 20 meter, tapi ada ininya ya. Kita hitung aja 20 meter berapa nih. 20 meter aja sudah 961 ya. Kalau kalikan 2 sudah 1800, tambah sisanya 10 meter ya, sekitar 2 kilo lebih sedikit lah ya. Nah, sekarang kita hitung yang 5 kilo. Nah, yang ini beratnya sekitar 4 kg. Jadi kalau yang ukuran 12 mili ini beratnya sekitar 4 kg yang 50 meter. Yang 8 mili ini beratnya berapa tadi ini? Lupa saya. Ya, 1,7 1,8 lah, 1,8. Ini 4 kilo. Jadi ini memang berat sekali. Jadi ini biasanya kalau perorangan bawa ini ya berat ya. Rata-rata kalau perorangan di militer bawanya tali yang 8 mili ini, atau yang paling besar-besarnya yang 10 mili ini. Tapi biasanya yang dibawa adalah yang 10 dan 8 ini untuk perorangan. Rata sih kalau di pasukan Linut yang ini ya, yang 20 meter ukuran 10 mili sudah ada karabinernya ya, kiri kanan. Jadi kalau kita perlu apa-apa tinggal bisa tinggal dikaitkan kemana mudah ya. Udah siap, ini udah siap pakai ya. Jadi kalau untuk ngikat kemana-mana, karena ini kar mantel ini tidak bisa di yang statis ya. Statis ini kalau kita buat simpul dan sebagainya, kekuatannya langsung berkurang sekitar 10% ya. Ciri khas kar mantel kaku ini ya, kalau dibuat simpul saya urangi, dia bisa berkurang sampai 10% kekuatannya. Jadi kalau tadinya kekuatannya 2000 ya, 2000 kg, kalau dibuat satu simpul aja ini bisa kekuatannya tinggal sekitar kurang aja 10% ya.
2 kilo 10%-nya 200 kg cuma 1800. Jadi kalau ada satu simpul saja, kekuatan yang 10 mili ini hampir sama dengan yang 8 mili. Seperti itu ya. Jadi di TNI hanya ini yang ada 12 mili yang jumbo ini. Ya, ini jumbo. 8 mili yang paling kecil dan 10 mili yang tengah-tengah. Ini semuanya tali statis ya. Jadi tali statis dia lebih rapat, tapi ya dia lebih kaku ya, seperti itu. Jadi ini saja yang dipakai di TNI untuk pasukan ini ya, pasukan darat ya, untuk TNI di Angkatan Darat, untuk pasukan infanteri dan pasukan infanteri tentunya ya. 12 mili, 10 mili dan yang 8 mili ya, tiga ini yang biasa dipakai. Untuk perlengkapan lainnya ya kita perlu satu set ini. Tambahan ini ya, ini karabiner dan egg descender, kemudian ada tali tubuh. Tali tubuhnya ada dua macam. Ini yang model lama yang kaku hijau seperti ini. Sekarang yang baru hitam pendek seperti hitam dan lemes. Jadi kalau dipakai dililitkan di badan ini enak. Kalau ini samping berat ya sakit ya kalau pakai ini. Nggak nyaman lah, nyaman yang ini. Ya, ini sebagai pengetahuan saja. Oke, dari saya cukup sekian. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen supaya channel ini lebih maju lagi. Terima kasih, mantap.